ini akan membahas mengenai aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu pembelajaran matematika yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak contohnya jual beli bisa di pasar atau di berbagai macam tentang perdagangan, kemudian juga belajar tentang pajak, terus bunga, kemudian untung, rugi, kemudian belajar juga tentang bruto, tara, neto. Bruto tuh kayak isinya sama bungkusnya. Kalau tara itu bungkusnya, kalau neto isinya gitu. Oke, kita langsung nih ke pembahasan yang pertama adalah harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi. Jadi kalau untung itu kan jual dikurang beli. Kalau persentase untung berarti sama dengan untungnya berapa dibagi dengan harga beli atau modalnya itu berapa dikali 100%. Kalau rugi, berarti kalau rugi itu harga beli atau modalnya lebih besar dong daripada harga jualnya, kan dia rugi. Maka harga beli atau modal dikurang harga jual. Persentase ruginya sama dengan ruginya itu dapat berapa per modalnya atau harga belinya berapa dikali 100%. Kalau jual berarti bisa beli tambah untung, kalau dia rugi berarti beli dikurang rugi. Kalau harga beli, kalau ketika untung berarti jualnya berapa dikurang untungnya, dapat belinya. Kemudian kalau rugi, jualnya berapa ditambah rugi, dapat belinya. Gitu. Kita langsung aplikasikan ke soal. Seorang pedagang membeli 2 macam beras, masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kg dengan harga 7.600 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilogram. Yang A, berapakah keuntungan pedagang itu? Yang B, tentukan persentase keuntungan tersebut. Oke, kita jawab ya. Jadi yang ditanyain yang A itu berapa keuntungan. Jadi kalau untung itu kan jual dikurang beli, ya kan? Kita cari dulu nih jualnya. Jual atau kita cari dulu belinya, bebas. Kalau ibu maunya jualnya dulu ya. Lalu kita cek soal ceritanya. Ini belinya 60 kilo 7.200 per kilo dan 40 kilo 7.600. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur, dijual dengan harga 7.800. Berarti kalau dicampur kilogramnya jadi 60 tambah 40 kan ya, 60 sama 40, kemudian harga per kilonya 7.800, berarti kita kali 7.800, maka 60 tambah 40 100 dikali 7.800, maka hasilnya 780.000 buat jual. Sekarang kita cari beli. Dibeli soal ceritanya itu 60 kilo untuk harga 7.200 dan itu ya 40 kilo dengan harga 7.600. Kemudian 60 kali 7.200 kita pakai yang 72 kali 6 nya aja. 21, 6 kali 7 42 tambah 1 43, 432, nolnya 3, 4 kali 76, 76 kali 4, 42, 30 ditambah 3, 0, 4 nolnya 3, ditambah deh 0 belakang 3, 4 tambah 2 6, 0 tambah 3 3, 3 tambah 4 7. Nah, jadi untungnya itu untungnya 780.000 kan jual,
dikurang belinya 736. Hasilnya adalah 000, 0 kurang 6 minjem 10, ini sisa 7, 10 kurang 6 4, 7 kurang 3 4, 7 kurang 7 0. Jadi untungnya 44.000. Kemudian yang B, tentukan persentase keuntungan tersebut. Persentase keuntungan tersebut. Persentase untung. Jadi untung dibagi beli alias modal dikali 100%. Untungnya 44.000 dibagi 736.000 kali 100%, hasilnya adalah 5,9%. Selanjutnya ke soal berikutnya. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta dan ongkos angkut 100.000. Kemudian 40 buah durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah, 52 buah dengan harga 10.000 per buah, dan sisanya busuk. Berapa kerugian pedagang itu? Tentukan persentase kerugian tersebut. Jadi kalau rugi itu juga nggak jauh-jauh dari jual sama beli, cuman harga belinya itu lebih besar daripada jual, berarti beli dikurang jual. Maka jadinya kita jawab rugi beli dikurang jual alias modal ya, beli. Kita cari dulu belinya atau modalnya. Kita ngulangin lagi nih ceritanya. Beli 100 durian dengan harga seluruhnya 1 juta dan ongkos angkut 100.000. Jadi harga belinya 1 juta, angkutnya 100.000, berarti 1 juta tambah 100.000, jadilah 1.100.000 gitu. Kemudian 40 buah durian dijual 13.000, 52 10.000, sisanya busuk ya. Jadinya kalau sisanya busuk itu berarti nggak ada uangnya dong. Maka jualnya itu jual sama dengan 40 harganya 13.000 dan 52 harganya 10.000. Maka jadinya 4 kali 13 itu 52, nolnya 4 ditambah 52 kali 10.000, 52 nolnya 4. Maka jadinya 1.040.000 gitu. Nah, lalu ruginya. Rugi belinya 1.100.000, jualnya 1.040.000. Jadilah 60.000 ruginya gitu. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu persentase rugi. Persentase rugi kan berarti rugi dibagi beli ya atau modal dikali 100%. Ruginya tadi 60.000. Belinya alias modalnya 1.100.000 dikali 100%. Nah, ini kita coret nih 01 di bawah, di atas 1 1 1 1 1 1 1. Terus 1 1 karena ini termasuk bagian atas ya. Lalu 6 kali 10 60 per 11%. Nah, kita jadiin desimal. 60 bagi 11 5 5 5 5 0 5,5.
Begitu. Kita ke soal lagi. Nah, ini soalnya. Pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapakah perangkat tersebut harus dijual? Nah, kita cek. Pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000. Belinya 800.000. Untungnya 15%. Dia maunya untungnya 15%. Rupiah yang harus dijual. Berarti kita harus hitung nih untungnya dulu. Jawab, kita cari untungnya dulu. Karena kan jual itu kalau ada untung apa namanya? Beli atau modal ditambah untung. Belinya udah ada 800.000, untungnya 15%. Nah, 15% itu kalau dirupiahin berapa? Kita cari dulu untungnya. Gitu. 15% itu kan 15/100 ya, dari modalnya 800.000 gitu. Coret 01 di bawah, di atas 1, bawah, atas 1. Kita kali 15 kali 8 itu adalah 120, nolnya ada 3, tuh 23. Maka yang diinginkan keuntungan pedagang itu adalah 120.000. Jadi jualnya adalah belinya 800.000, untungnya 120.000. Maka yang ingin dijual rupiahnya itu dengan harga 920.000 gitu. Berikutnya, seorang pedagang buah membeli 45 buah semangka dengan besar yang relatif sama. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami kerugian sebesar 13.500. Karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualan sebanyak 495.000, tentukan harga pembelian tiap buah semangka tersebut. Jadi belinya per semangka ya. Tiap buah kan berarti per buah. Jadinya, nah, beli itu kalau dia rugi berarti gimana tuh rumusnya? Jual ditambah rugi. Ya, belinya jual ditambah rugi. Jualnya kita cari 45 semangka. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami kerugian sebesar 13.500 karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualan sebanyak 495.000. Berarti jualnya 495.000 gitu. Ruginya 13.500 gitu kan. Berarti belinya 495.000 ditambah 13.500 sama dengan 0 tambah 0, 0, 5, 3 tambah 5, 8, 1 tambah 9, 10, 1, 5. Belinya jadinya 508.500. Ini beli per 45 semangka. Karena yang ditanyainnya tiap buah semangka, berarti 508.500 ini dibagi 45. Beli per semangka. 508.500 dibagi 45. Nah, kita cari 508.500 dibagi 45, 1, 45, 10, 581, 45, 315, jadinya 135 dibagi 45 itu 3, 135 kurang 0 sisa 02. Maka harga semangkanya itu adalah 11.500.
Rp300 gitu. Jadi di dalam soal cerita ini untung, rugi, jual, beli, kalian harus benar-benar melihat soal ceritanya apa, kayak gitu. Terus kalian kaitin dulu nih, misalkan kalau untung itu kan butuh jual dikurang beli, berarti kalian cari dulu jualnya, kalian baru cari belinya, baru cari untungnya, jadi pertahap gitu. Kalau bisa yang langsung mengerjakan dengan imajinasi, bagus. Tapi kalau nggak bisa, menggunakan cara yang bertahap tadi tuh.